Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumina Pertiwi. Di sini saya akan mengerjakan UAS Cloud Computing. Oke, yang pertama langsung saja kita masuk ke browser AWS Console. Lalu setelah muncul tampilannya, kita masuk dan klik layanan EC2. Lalu kita pilih di sebelah kanan Launch Instance. Setelah itu kita kembali ke soal terlebih dahulu untuk memberi namanya, yaitu sesuai yang ada di soal, yaitu 6 x underscore nim underscore ws. Di sini untuk kelasnya 6C dengan nim, yaitu nim saya 2233078083. Setelah itu yaitu yang kedua, yaitu ada OS yang dipakai adalah Amazon Linux 2. Lalu kita akan menyeting OS-nya, yaitu dengan klik AWS, lalu kita pilih Amazon Linux 2. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi security groupnya. Yaitu yang pertama kita akan allow terlebih dahulu untuk HTTP traffic from internetnya. Setelah allow HTTP traffic from the internet, kita akan menyeting untuk create pair-nya. Yaitu dengan cara klik new pair, lalu kita memberikan key pair name-nya, yaitu di sini saya memberi namanya UAS Rumina underscore name. Untuk tipe key pair-nya yaitu RSA dengan file formatnya .ppk. Lalu create key pair, download filenya. Pilih lokasi untuk penyimpanan filenya. Lalu setelah itu klik save. Setelah pembuatan create pair, selanjutnya kita langsung launch instance. Tunggu proses instance hingga selesai dan muncul tampilan sukses. Setelah itu view all instance. Di situ pastikan sudah muncul instance yang dibuat, lalu klik ID-nya. Lalu kita copy untuk IP address-nya. Tapi sebelum itu kita akan menyeting terlebih dahulu inbound-nya. Dengan di bagian security, lalu masuk ke security group. Setelah itu edit inbound rules, add rule, tambahkan untuk MySQL agar kita bisa mengakses port range-nya 3306 dengan GIDR 000. Lalu save rules, tunggu proses hingga muncul sukses. Setelah itu kembali kita copy kembali untuk IP-nya. Nah, setelah terhubung akan menggunakan layanan SSH untuk mengaksesnya. Saya di sini menggunakan putih. Masukkan hostname, lalu SSH, out, kredensial, lalu browse untuk file .ppk-nya. Lalu tambahkan untuk file .ppk-nya. Accept. Login sebagai EC2 min user. Nah, jika sudah berhasil, berarti kita bisa melakukan remote untuk EC2-nya. Setelah itu, perintah nomor 5, install layanan HTTPD PHP 8.0 dan MariaDB 10.0. Dan
bisa juga untuk menginstal MariaDB-nya. Sini saya mencari tutorial untuk penginstalan web server AWS karena sebelumnya saya menggunakan Ubuntu. Nah, di sini saya menemukan untuk terlebih dahulu itu melakukan update. Sebelum melakukan install, kita melakukan update dulu menggunakan sudo dnf update -y. Nah, di sini langsung saja. Nah, ternyata komen tersebut tidak bisa. Nah, berarti di sini saya akhirnya mencoba kembali untuk menggunakan sudo yum update -y. Nah, setelah berhasil, langsung saja kita menginstal untuk httpd, php dan MariaDB-nya untuk paket yang digunakan. Ya, sesuai yang ada di soal, yaitu httpd, php 8.0, MariaDB 10.5 dan MariaDB 10.5 server. Sudo yum install. Nah, di sini ternyata saat proses instalasi MariaDB servernya tidak bisa. Jadi akhirnya saya hanya menggunakan MariaDB saja, tidak menggunakan MariaDB server. Setelah itu saya melakukan install untuk MariaDB-nya kembali untuk memastikan tanpa menggunakan MariaDB server, tanpa menggunakan MariaDB 10.5, tapi tetap menggunakan MariaDB server. Setelah itu saya akan membuat database. Tapi sebelum pembuatan database, saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk paket-paket yang sudah di-download. Sudo systemctl enable httpd. Selanjutnya sudo systemctl start httpd. Dan selanjutnya mengecek untuk status httpd-nya. Pastikan sudah aktif atau running. Selanjutnya mengecek MariaDB-nya, yaitu systemctl enable MariaDB. Lalu systemctl start MariaDB. Dan yang terakhir yaitu systemctl status MariaDB. Dan pastikan juga sudah aktif dan running. Nah, setelah pengecekan itu akhirnya saya mengecek versi dari PHP-nya. Lalu saya juga mengecek versi dari httpd-nya juga.
Selanjutnya, setelah layanan semua aktif, kita akan terhubung ke database untuk membuat database dengan nama DB Cloud Name. Tapi sebelum membuat database, di sini saya akan melakukan instalasi secure dulu untuk MySQL-nya, MySQL LE. Untuk membuat password baru, setelah membuat password baru, saya mencoba login ke MySQL dengan menggunakan sudo mysql -u root -p. Nah, di sini saya mencoba untuk masukkan password yang sudah saya buat dan berhasil. Berarti MariaDB sudah dapat dipakai. Setelah itu di sini saya mencoba untuk melakukan pengajakan untuk Apache-nya di browser dengan menggunakan IP instance, dan untuk test page-nya Apache sudah berjalan. Setelah menjalankan Apache, di sini saya baru akan membuat sebelum itu saya masuk kembali ke MySQL untuk melakukan grant dan flush sebelum pembuatan database. Di sini saya menggunakan grant all privilege on bintang turut at percent identified by password with grant option. Lalu setelah itu saya flush privilege. Setelah berhasil, setelah itu saya start MariaDB. Nah, di sini akhirnya awalnya menggunakan MySQL Workbench. Lalu di sini saya membuat connection name-nya, yaitu buat connection name-nya di sini saya menggunakan wasrumina_name. Lalu setelah itu hostname yaitu IP dari instance dengan portnya sudah benar, username-nya root. Di sini saya memasukkan password yang sudah saya buat tadi. Jika sudah, langsung klik OK dan jalankan MySQL. Tunggu proses hingga muncul tampilan dari MySQL Workbench-nya. Ketika sudah muncul, selanjutnya kita akan membuat database dengan nama db_cloud name. db_cloud name 22330783. Setelah itu klik apply. Setelah membuat database, selanjutnya kita akan membuat tabel DPL karyawan.
Setelah muncul halaman untuk pembuatan tabel, selanjutnya kita membuat tabel TBL karyawan, lalu memasukkan value-nya. Mulai dari yang pertama yaitu ID dengan tipe data integer 11. Untuk ID-nya primary key dan not null. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu nama varchar 50. Lalu untuk jenis kelamin enum laki-laki dan perempuan. Selanjutnya nomor handphone dengan varchar 15, alamat dengan varchar 100. Setelah itu apply tabel yang sudah dibuat. Setelah itu masuk ke cd var www.html untuk membuat file koneksi.php dan IP karyawan.php. Pertama, untuk membuat sebelum membuat file tersebut, kita membuat direktori terlebih dahulu, yaitu resipi underscore name 07083. Selanjutnya setelah itu kita ls terlebih dahulu untuk mengecek apakah direktori sudah dibuat. Lalu kita change directory ketika sudah ada, kita change directory ke directory resipi, lalu kita ls terlebih dahulu. Nah, baru di situ kita membuat file yang pertama koneksi.php dengan menggunakan sudo nano koneksi.php. Karena pada praktek sebelumnya saya sudah membuat dan saya upload GitHub, itu kita bisa langsung mengcopy kode yang sudah ada. Pastikan untuk hostname, database, dan username-nya sesuai, dan jika memang ada password, masukkan passwordnya. Setelah itu save, dan selanjutnya yang kedua membuat file IP strip karyawan.php. Di situ juga sudah saya buat, tapi di sini kita cek kembali untuk setiap fungsinya apakah sudah benar. Lalu jika sudah berhasil, kita bisa melakukan tes di web Postman dengan send API request. Di sini untuk yang pertama yaitu menginsert atau menambah data karyawan pada database menggunakan IP, menggunakan folder name dari directory REST API dan IP-nya sesuai dengan instance. Setelah itu kita
kita menggunakan metode post harusnya. Di sini saya mengalami error karena saya lupa untuk mengubah metodenya. Lalu masuk ke body, lalu tambahkan value-nya. Untuk ID 1, nama Mbak Desi Pertiwi, jenis kelamin perempuan, terus nomor handphone dan alamat. Lalu kita send. Ternyata di sini saya masih ada error. Karena di sini ada saya kesalahan penulisan untuk NIM saya. Nah, ketika berhasil maka akan tampilannya yaitu koneksi berhasil, statusnya 201, message insert sukses. Lanjut untuk pengecekan yang kedua yaitu get data menggunakan metode get. Kembali ke Postman Web, lalu kita tambahkan URL-nya. Pastikan untuk menggunakan IP yang benar dan direktori yang benar, karena ketika ada tipe maka akan mengalami error pastinya. Setelah itu kita langsung send. Maka akan muncul tampilan data yang sudah diinsertkan sebelumnya. Lalu pengecekan selanjutnya yaitu mengget data by ID, tetap menggunakan metode get. Selanjutnya mengupdate data karyawan. Untuk mengupdate menggunakan metodenya post. Dan kembali ke body untuk mengedit file atau inputan data yang ingin diedit. Masukkan kembali untuk ID, nama dan jenis kelamin, handphone, alamat yang akan diubah. Ketika berhasil maka akan muncul, pastikan menggunakan metode post lalu send. Ketika berhasil maka akan muncul message update sukses. Dan terakhir yaitu menghapus data karyawan. Untuk menghapus menggunakan metode delete. Nah, jika berhasil maka akan muncul message-nya delete sukses. Ya, mungkin cukup sekian pengerjaan UAS saya untuk mata kuliah computing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.